Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini sudah 1 tahun lebih kita dihadirkan oleh persoalan di dunia hasanah Islam, terutama di tanah air ini, di Indonesia, di Nusantara ini, yakni adalah polemik nasab. Jadi polemik nasab ini diributkan oleh NU, ya. Jadi Muhammadiyah tidak ikut ribut, ya. NU antar kelompok Ba'alawi dan kelompok tesisnya Imaduddin sendiri beserta rombongannya yang mengatasnamakan Dzurriyyat Wali Songo. Saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya polemik nasab ini memang tidak sepele, ya. Karena polemik nasab ini menyangkut terputusnya nasab para habaib, terutama dari klan Ba'alawi di tanah Indonesia ini. Kiai Imaduddin menunjukkan data tes DNA, kitab-kitab yang menjadi rujukan, menjadi dalil bahwa diduga klan Ba'alawi ini nasabnya terputus. Di antara lain, di dalam inti-inti dari tesis Kiai Imaduddin adalah tidak adanya kitab selama abad keempat, 5, 6, 7, 8. Tidak ada kitab yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah keturunan Nabi. Dan juga Kiai Imaduddin sebelum membuat suatu tesis ilmiah, dia sebenarnya bertanya-tanya. Tatkala itu ketika para habaib menghina daripada ulama Nusantara, mengatakan menyombong-nyombongkan nasab, ada oknum habaib yang mana oknum habaib tersebut mengaku bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah SAW, dan tanda tanya terkait akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh oknum habaib dari klan Ba'alawi ini, sehingga Kiai Imaduddin mengeluarkan tesis, mencari rujukan dari kitab-kitab. Memang, ya, sampai saat ini belum ada kitab yang menyebutkan di abad-abad tersebut Ubaidillah adalah turunan Nabi. Saudaraku sebangsa setanah air, polemik nasab ini memang sangat serius, ya. Jadi banyak, ketika saya meneliti, memang ada oknum-oknum habaib yang ajarannya menurut saya banyak menyimpang dan banyak khurafat. Jadi saudara sebangsa setanah air, ya, bahwasannya inilah yang sebenarnya menjadi pemicu Kiai Imaduddin mengeluarkan tesisnya, terputusnya nasab Ba'alawi, ya. Dari mereka sendiri sebenarnya. Mereka sendiri yang membuat onar, membuat masalah, sehingga Kiai Imad mengeluarkan tesis ilmiahnya, terputusnya nasab Ba'alawi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari para habaib, dari klan mereka. Merah putih, dari usulan bendera Indonesia merah putih, usulan dari klan mereka. Ini sesungguhnya adalah ajaran yang sudah ngawur. Bahkan sudah sampai pada titik pemalsuan makam. Ini sangat bahaya, saudara, bagi keutuhan negara. Ini masuk dalam ancaman dalam negeri. Ini suatu hal yang mengancam dan harus dibereskan. Pemalsuan nasab, ya. Kemudian perusakan sejarah, seperti
Habib dari Pekalongan yang menulis Cahaya dari Nusantara, yang isinya menempatkan para habaib terutama dari klan mereka ya sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Astaghfirullahaladzim. Ini benar-benar ngawur, saudara. Kalau sudah seperti ini memang sudah ngawur ya, sudah melampaui batas. Bahwa asal muasal bangsa ini tidak hanya umat Islam yang mendirikan, tetapi dari umat Buddha, umat Kristen, dan bahkan kalau diurut sejarah peradaban Nusantara, terutama Jawa, kerajaan-kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram, kerajaan Singosari, kemudian kerajaan-kerajaan yang lainnya, itu adalah raja-raja asli Nusantara. Dan klan dari mereka, Ba'alwi dari Yaman, itu hanya beberapa persen. Terus sekarang anak cucu mereka mengaku bahwa negara Indonesia ini tidak lahir atas dasar tangan habaib. Ini sudah menyimpang kalau seperti ini. Kalau pernyataan-pernyataan ini diteruskan, ini sangat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa dibiarkan, saudara. Ini adalah satu langkah sebagaimana yang ada di Palestina. Ketika Israel datang ke Palestina, tadinya hanya imigran yang beberapa gelintir orang saja, kemudian lama-lama semakin banyak, lama-lama tetap dihormati oleh warga pribumi Palestina. Kemudian di situ mereka semakin banyak menjadi mayoritas, membuat makam-makam dan langsung mengakui situs-situs sejarah di sana, dan akhirnya warga pribumi itu sendiri itu diusir dari kampungnya, diusir dari negaranya. Astaghfirullahaladzim. Jangan sampai Indonesia mendapati kasus seperti di Palestina. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan terkhusus daripada polemik nasab ini, harus ada perdebatan sekali lagi. Harus ada perdebatan ilmiah secara terbuka antara tesis Kiai Imad dan Robitoh Alawiyin dan klan Ba'alwi. Semuanya harus hadir. Dan supaya umat Islam terkhususnya Nahdlatul Ulama menyaksikan, menyimak tesis mana, hujah mana yang akan memenangi sebuah pertarungan ini. Hujah mana yang paling kuat. Dan terkhusus ketika tes DNA sudah menjadi suatu kemaslahatan, maka dari klan Ba'alwi harus berani melakukan tes DNA. Supaya jelas mereka turunan Nabi atau bukan. Mereka turunan Nabi atau bukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.